Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Solihah dan Bunda semua, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga selalu sehat dan baik dalam berbagai kesempatan. Amin. Kita doakan kepada Bunda atau Ananda sekalian yang sedang kurang sehat atau mendapat halangan, semoga segera sehat dan dilancarkan semua urusannya. Amin ya robbal alamin. Baiklah, Ananda Solihah, pada kesempatan kali ini belajar tematik setelah PTS ya. Kita akan belajar tentang perkembangan teknologi transportasi. Masih di tema 3G, subtema 4. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Baiklah, Ananda Solihah, sebelum kita mulai belajar, kita sebaiknya membaca doa dahulu. Kita mulai berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Kabulkanlah doaku. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, kalian dapat mencermati perkembangan teknologi transportasi di lingkungan setempat. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan makna keberagaman karakter di lingkungan sekitar. Yang ketiga, menentukan keliling bangun daftar. Ananda Solihah, tematik hari ini kita lanjutkan dari Bu Pena langsung ke subtema 4 di tema 3G ya. Subtema 4 yaitu tentang perkembangan teknologi transportasi. Nah, apa saja alat transportasi yang terdapat pada gambar di samping? Apa perbedaan alat transportasi tersebut? Diskusikan dengan temanmu. Baiklah, kita langsung saja ke subtema 4 pembelajaran 1. Silahkan Ananda Solihah buka bukunya tematik 3G halaman 92 dan 94. Sudah Anda sekalian? Sudah ya? Ayo amatilah gambar berikut. Nina dan Ibu sedang menjemput ayah yang baru datang dari luar kota. Ayah baru datang ya. Coba perhatikan gambar berikut. Di manakah mereka berada? Nah, untuk menentukan di mana mereka berada, kita lihat ada alat transportasi apa di sana? Ada pesawat. Ya, di belakang Ibu dan Dina ada pesawat. Maka tempat pemberhentian pesawat yaitu di bandar udara. Ya. Alat transportasi apa yang digunakan ayah? Pesawat terbang. Baik, kita lanjutkan. Bacalah teks perkembangan teknologi transportasi di halaman 92 di buku kalian. Ya, sekilas Miss ceritakan isinya ya. Nah, perkembangan teknologi transportasi pada zaman dahulu, manusia bepergian mengangkut barang dengan berjalan kaki atau menggunakan tenaga hewan. Nah, seiring berjalannya waktu, terciptalah atau terbentuklah roda. Nah, maka untuk membantu pekerjaan manusia, hewan dimudahkan dengan dibantu tenaga hewan dibantu dengan adanya roda. Kalau dengan adanya roda, hewan pun membawa barang-barang, membantu pekerjaan manusia akan lebih ringan ya. Maka menjadi kereta kuda. Nah, kemudian karena kebutuhan manusia untuk bepergian semakin meningkat, maka manusia pun mengembangkan berbagai jenis alat transportasi. Nah, ditemukanlah mesin uap. Nah, sejak ditemukannya mesin uap, kendaraan bermesin mulai berkembang. Jadi mobil, sepeda motor, kereta api, dan sebagainya. Kemudian dari tahun ke tahun teknologi transportasi semakin canggih. Nah, akhirnya terciptalah pesawat, alat transportasi udara. Nah, transportasi kemudian di udara sekarang menjadi pesawat. Nah, sedikit pengetahuan, sedikit wawasan. Di Indonesia ada salah satu tokoh yang terkenal di beberapa negara. Tapi beliau sudah meninggal. Beliau sempat menjadi Presiden Republik Indonesia juga, yaitu perakit pesawat
satu-satunya di Indonesia adalah beliau siapa? Bapak B.J. Habibie. Beliau adalah satu-satunya manusia di Indonesia yang termasuk jenius, yaitu merakit pesawat terbang. Nah, beliau beberapa tahun lalu sudah meninggal, tapi jasa beliau sangat bermanfaat bagi kepentingan dan harumnya nama bangsa Indonesia. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, perkembangan teknologi transportasi ditandai dengan ditemukannya kendaraan bermesin seperti pesawat terbang oleh Wright bersaudara, mobil oleh Carl Benz, dan sepeda motor oleh Soichiro Honda. Nah, ternyata Honda inilah diambil dari nama penemu sepeda motor, yaitu Soichiro Honda. Maka ada yang dinamakan Honda ya. Nah, adakah kamu tahu penemu lainnya dalam bidang teknologi transportasi? Ada lagi tidak? Ya, suatu hari baca kembali agar bertambah wawasannya ya. Di Ayo Berhitung. Di Ayo Berhitung masih belajar tentang keliling. Keliling bangun datar. Silakan buka buku kalian di halaman 95. Langsung perhatikan potongan kardus yang digunakan buat pesawat mainan berikut. Ada panjang dan lebarnya, ada kelilingnya. Ada panjang 20 cm, kemudian lebarnya 12 cm, panjang lagi 20 cm sama lebar 12 cm. Maka keling kardus tersebut adalah 20 tambah 12 tambah 20 tambah 12. Jumlahnya ada 64 cm. Selanjutnya, masih di halaman 95 bawah, tentukan keling bangun di bawah ini. Ini namanya bangun segitiga. Segitiga kelingnya, di situ alasnya sudah diketahui 8 cm. Kemudian si miringnya 5 cm, yang satu lebih panjang 7 cm. Tinggal jumlahkan saja. 8 tambah 7 tambah 5 sama dengan 20 cm. Kemudian di sampingnya ada bangun persegi panjang. Nah, Miss harapkan kalian bisa mengidentifikasi ya bangun-bangun datar. Ini persegi panjang, ini segitiga, dan ada persegi juga dan sebagainya. Jadi mulai dihafalkan baik-baik tentang bangun datar. Baiklah, untuk keling bangun persegi panjang di sini panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar. Ini Miss kok tidak ada angkanya? Meskipun tidak ada angkanya, otomatis kan panjangnya sama. Maka di sini pun meskipun tidak ditulis angkanya, tapi tetap panjangnya juga sama. 12, 8, di sini 12, di sini 8. Maka kelingnya adalah 40 cm. Ya, Anda sekalian, kita lanjutkan. Ayo berhitung. Di halaman 96. Ayo menghitung keliling benda di sekitarmu. Ukurlah bangun datar menggunakan penggaris. Tuliskan hasil penghitungan dalam tabel. Nah, Miss harapkan tugas di rumah ada 3 tugas ya. Nah, untuk tugas ini silahkan foto dan kirim ke WA Miss Lina untuk 3 jeda, Miss Siti untuk 3 mina. Ya, ini yang dikirimkan ke WA. Yaitu menghitung keliling, tapi kalian menentukan panjang lebarnya sendiri. Nah, kalau kemarin, beberapa hari lalu, panjang lebarnya, kelilingnya sudah, panjang lebarnya sudah ada, kamu menentukan keliling. Sekarang dibalik ya. Sekarang kamu menentukan panjang lebarnya juga kelilingnya. Ya, jadi lengkap. Silahkan ukur menggunakan penggaris buku tulis kalian. Panjang lebarnya ada berapa, maka kelilingnya berapa. Kemudian meja, boleh meja besar, meja kecil sesuai meja yang ada di rumahmu ya. Silahkan tulis di sini panjang lebarnya, kelilingnya berapa. Kemudian figura, figura itu adalah frame foto nak, figura. Apabila tidak ada figura, boleh buku gambar atau ganti saja namanya di sini, atau jam dinding yang punya jam dinding kotak ya. Syaratnya adalah bangunnya persegi atau persegi panjang yang kotak. Oke. Kemudian ini silahkan ukur benda yang ada di rumahmu, kemudian isi panjang sisi-sisinya dan kelilingnya. Foto kirimkan ke WA Miss. Baiklah, kita lanjutkan ke Ayo Berlatih pembelajaran 1. Di
halaman 96. 1. Apa teknik yang biasa digunakan untuk membuat kerajinan dari kertas? Silahkan tulis, silahkan salin di buku kalian. Bisa teknik lipat kalau kertas, atau teknik potong atau sobek, dan teknik sambung. Disambung menggunakan lem, ya. Kemudian yang kedua, urutkan perkembangan alat transportasi berikut. Urutkan dengan menuliskan nomor di bawah gambar. Oke, di buku kalian ada gambar A, B, C, D di buku kalian ya. Yang D itu nomor 1. Pada zaman dahulu, alat transportasi, alat angkut kita manusia adalah masih menggunakan bantuan hewan saja. Nah, kemudian berkembang ditemukan roda, maka yang B, yang nomor 2 ya. Nah, tenaga yang dikeluarkan kuda ada roda dan tidak bagaimana? Lebih mudah, lebih ringan dengan adanya roda, membantu berjalannya, membantu tenaga kuda agar lebih hemat, lebih ringan. Jadi yang pertama, yang D, yang kedua adalah B. Silahkan diberi angka ya. Kemudian yang ketiga C, mobil. Yang keempat, pesawat terbang. Pesawat terbang adalah teknologi sekarang ini yang paling modern. Lanjut di nomor 3. Di nomor 3, tentukan keliling bangun datar di bawah ini. Keliling bangun datar di bawah ini segitiga. Sudah tulis jawabannya, silahkan kalian salin. Keliling segitiga, maka 10 ditambah 6 ditambah 9 sama dengan 25. Karena keliling itu adalah seluruh isi bangun datar, seluruh sisi-sisi bangun datar. Dihitung. Kemudian yang kedua, keliling persegi bawahnya. Persegi itu semua sisinya sama panjang. Di sini 7. Di sini 7, maka sisi lainnya otomatis semuanya tuh 7. 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 sama dengan 28. Kemudian persegi panjang, ada panjangnya di sini 9 cm, lebarnya 5. Maka 9 tambah 5, panjang lagi di sini di atas sama 9. Di lebarnya juga sama, tambah 5. 9 tambah 5, 9 tambah 5 sama dengan 28 cm. Baiklah, cukup di pembelajaran 1. Kita langsung ke pembelajaran 2. Pembelajaran 2, ayo membaca di halaman 97. Ya. Perhatikan di sini ada 2 orang laki-laki sedang ada di mana? Kira-kira di mana ini? Banyak ikannya di bawah. Di laut, ya. Ada berbagai jenis alat transportasi yang dapat digunakan. Salah satunya adalah kapal laut. Nih, di laut. Sedang nelayan sedang mencari ikan di laut. Ikannya banyak sekali. Ini menggunakan jala, namanya jala. Ini tempat ikannya. Kemudian ini di sini layarnya ini ya. Oke, baiklah. Bacalah informasi perkembangan kapal pada teks tersebut dengan suara nyaring. Di halaman 97. Transportasi air. Di sini misalkan sekilas saja ya. Kalian nanti bisa baca sendiri di pembelajaran setelah memperhatikan atau menyimak video Miss ya. Transportasi air. Nah, pada zaman dahulu masih menggunakan kapal layar. Kapal layar itu artinya kapalnya masih menggunakan layar-layar yang lebar-lebar sekali. Nah, kemudian menenggerakkannya juga masih menggunakan dayung atau sampan, dayung ya. Nah, kemudian sering berkembangnya teknologi, kemudian kapal layar, kemudian diberi baling-baling atau tenaga uap. Tenaga uap digunakan untuk menggerakkan baling-baling. Selanjutnya mesin uap diganti dengan mesin diesel sehingga kapal dapat melaju lebih cepat. Nah, jadi kapal layar pada zaman dahulu, kemudian seiring berkembangnya teknologi, kemudian dikasih tenaga uap menggunakan diesel, mesin uap, mesin diesel. Maka melajunya juga lebih cepat, tidak hanya mengandalkan angin saja dan tenaga manusia. Nah, kemudian seiring berkembangnya teknologi, nah ini menjadi kapal feri. Ini gambar kedua.
di buku kalian 97 ya. Nah, kini jenis kapal di paragraf terakhir. Kini jenis kapal ada bermacam-macam. Setiap jenis kapal memiliki kegunaan masing-masing. Ada kapal besar, pesiar besar yang digunakan untuk mengangkut penumpang yang ingin bertamasya di laut. Ada kapal tongkang untuk mengangkat hasil tambang. Ada juga kapal feri, yaitu kapal penyeberangan antar pulau. Kapal feri juga dapat menyeberangkan berbagai jenis kendaraan darat seperti mobil, bus, dan sepeda motor. Nah, ini gambarnya kapal feri seperti ini. Kelihatannya kecil ya, tapi kalau dilihat dari dekat, oh itu mobil bisa masuk di situ. Nah, jadi penumpangnya masuk dengan mobil-mobilnya. Ya, baiklah, kita lanjutkan. Apa saja informasi yang kamu peroleh dari teks tersebut? Tentukan kalimat utamanya. Di halaman 98, silahkan tabel tersebut diisi. Paragraf pertama, alat transportasi air pada zaman dahulu adalah kapal. Isi ceritanya silahkan tulis. Yang kedua, perlengkapan kapal zaman dahulu. Yang ketiga, penemuan mesin uap. Yang keempat, jenis-jenis kapal. Ya, itu isinya ya. Kita lanjutkan. Ayo berdiskusi. Lani bersama kedua orang tuanya mengunjungi saudaranya di Bali. Nih, Lani di depan, meja kursi depan. Mereka menggunakan bus, kemudian menggunakan kapal feri. Bus menempati ruang khusus, sementara para penumpang menempati ruang khusus penumpang. Nah, ini. Bacalah teks mengenai keluarga di halaman 98. Nah, ada ya. Ini bersama keluarga. Kemudian ada penumpang lain juga berasal dari berbagai daerah. Nah, maka dari teks tersebut, keragaman apa yang terdapat pada teks cerita tersebut? Keragaman daerah asal penumpang. Ada yang dari Bali, ada yang dari daerah lain. Ya. Berikutnya, jawabannya sudah Miss tulis, silahkan salin ya. Kemudian yang kedua, tulis contoh cara menyikapi keragaman yang ditunjukkan pada teks. Saling menghormati antara penumpang. Ya. Kemudian, amatilah keragaman yang terdapat di antara teman diskusi. Ya, lain kali saat offline kita diskusikan. Kita langsung lanjutkan saja di Ayo Berlatih. Di halaman 101. Tuliskan urutan perkembangan alat transportasi air berikut. Setelah itu tuliskan secara singkat sesuai aturan berikut. Yang pertama adalah perahu dayung. Nih dayung seperti ini. Nah, dayung. Pakai sampan, pakai dayung ya. Pada zaman dahulu. Belum teknologi modern. Yang kedua, menggunakan kapal layar. Ini mesin diesel atau mesin uap, sudah lebih baik. Ada kapal layarnya ya, sudah dibantu, jadi lajunya sudah lebih cepat. Tidak hanya mengandalkan tenaga manusia saja dan angin, sudah ada mesinnya, jadi lajunya juga lebih cepat. Misalnya kita ke pulau lain, insya Allah sampainya juga akan lebih cepat daripada dayung seperti ini ya. Kemudian yang ketiga, kapal feri ya. Kapal feri. Yang pertama pada zaman dahulu perahu dayung. Kemudian yang kedua perahu layar menggunakan mesin diesel. Yang terakhir sekarang kapal feri dengan teknologi lebih canggih, lebih modern. Kemudian tuliskan yang kedua, kita lanjutkan. Tuliskan 5 contoh keragaman individu di lingkungan sekitarmu. Lingkungan sekitar dengan tetangga misalnya, pasti sukunya berbeda-beda ya. Ada yang dari suku Jawa, kemudian Sunda, ada yang Minang, dari Padang, ada yang dari Medan Batak, kemudian ada yang dari Betawi. Nah, ada suku berbeda-beda bahasanya juga ada yang pakai bahasa Indonesia terus, Betawi, ada yang pakai bahasa Jawa, kemudian bahasa Padang dan seterusnya. Agamanya mungkin ada beberapa agama yang berbeda di sana ya. Ada yang Buddha misalnya, kemudian Hindu. Kalau Cina berarti mungkin Konghucu dan sebagainya. Warna kulitnya
jenis kelaminnya. Laki-laki perempuan, warna kulitnya mungkin ada yang putih, ada yang hitam, ada yang kuning langsat dan sebagainya. Ini perbedaan di antara perbedaan keragaman yang ada di sekitar kita. Bagaimana cara menyikapi bagaimana cara kita menyikapi keragaman yang ada dari agama, bahasa, suku, warna kulit? Tetap toleransi, yaitu saling menghargai dan menghormati. Berbeda bukan berarti dia salah atau dia merugikan kita, tapi dengan perbedaan kita ambil positifnya. Dengan perbedaan kita saling melengkapi, saling mengenal, saling mengetahui ya. Bagian nomor 3, bacalah cerita berikut. Risa dan Ratih berteman. Risa suka sekali makan pempek. Namun Ratih tidak menyukai makanan kegemaran temannya tersebut. Jadi Risa suka pempek tapi Ratih tidak. Nah, pertanyaannya, bagaimana sikap Ratih jika Risa menawarkan makanan kesukaannya atau menawarkan pempek? Maka sikap Ratih yang tepat adalah, boleh nggak kalau marah-marah? Ih, kamu sudah tahu aku nggak suka juga gitu. Tidak boleh ya. Itu kurang baik. Nah, bagaimana agar kita tidak suka, penolakan kita tetap membuat kita rukun dan tetap berteman dengan baik, yaitu boleh menolaknya tapi dengan cara yang baik. Itu jawabannya. Silakan salin. Yang kedua, bagaimana sikap Risa saat mengetahui Ratih tidak menyukai makanan yang ia tawarkan, tidak menyukai pempek? Menghargainya, karena memang dia suka itu, dia berarti dia suka pempek terus menawarkan kepada kita, berarti dia peduli dengan, berarti Risa peduli dengan Ratih. Nah, kalau Ratih tidak suka, bagaimana cara bagaimana bila tidak menyukainya? Ya udah, menghargainya. Jawab menolak dengan yang baik juga. Terima kasih, saya tidak suka, udah buat kamu aja gitu. Kita menghargai. Makasih ya sudah ditawarin gitu. Nah, menyikapi keragaman yang ada, berbeda hobi atau kesenangan, berbeda suku, agama, dengan cara yang baik, menghargai dan menghormatinya. Baiklah, untuk pembelajaran 3 sudah selesai, kita lanjutkan ke pembelajaran 2 sudah selesai. Kita lanjutkan pembelajaran 3.